sama Tokopedia, tapi Tokopedianya sendiri juga berdiri sendiri gitu. Kita bisa share link-link Tokopedia ini di sosial media kita, seperti channel-channel YouTube. Kita bahas sesuatu di channel YouTube, nanti di komentar itu kita sematkan link penjualan produk yang kalian review di YouTube itu, kayak gitu. Nanti kalau orang yang ngeklik itu tapi nggak beli produk kalian, tapi bukanya itu lewat kalian gitu, kalian tetap dapat komisi walaupun dia itu nggak beli di waktu itu ya, mungkin setelah 3 hari atau 5 hari baru beli, kalian tetap dapat guys, kayak gitu guys. Jadi gimana bang itu ya, banyak banget ini yang aplikasi yang ini yang bagus-bagus, maksudnya yang nggak mengandung pelanggaran gitu loh, yang nggak mengandung aturan-aturan gitu. Tapi juga ada aplikasi yang menghasilkan uang seperti YouTube kayak gini, tapi itu konten-kontennya agak jorok guys, konten-kontennya agak jorok lah ya. Ini juga ada, namanya apa bang? Namanya itu seperti Mozilla itu loh guys, motion itu loh, seperti YouTube, tapi ini juga dapat guys, tapi kan kontennya begitu loh guys. Kalau menurutku jangan ya, emang dolarnya gede itu guys, tapi kan kontennya begitu guys. Ini menurut saya jangan, yang Mozilla ya. Ini Mozilla ini saya samarkan ya guys, kalau saya tunjuk nanti kena pelanggaran saya ngomong kayak gini, begitu loh guys, biar aman, sama-sama aman ya. Pokoknya banyak sekali lah penghasilan aset digital itu. Enaknya guys, penghasilan aset digital ini itu jangka panjang loh guys. Jangka panjangnya gimana sih bang? Selama kalian masih aktif di sosial media, selama itu juga kalian akan dapat gaji guys. Walaupun misalkan kalian nanti sudah tua ya, gaji kalian akan terus mengalir guys gitu. Jadi konten kreator ini nggak ada batas ya, udah tua apa masih bisa ngonten bang? Bisa gitu loh. Ini kan bentuk branding diri guys, bentuk branding diri kalian. Ini loh saya gitu loh, sekarang saya sudah tua gitu, kayak gitu. Ini bentuk branding guys, bentuk branding diri kalian gitu loh. Jadi ini mau kalian sudah tua atau gimana, ini penghasilan terus cair gitu setiap bulannya. Aset digital tuh enaknya tuh kayak gitu guys. Ini yang bentuk aset digital kita kerja ya. Tapi kalau aset digital yang bentuknya nggak kita kerja, seperti investasi kayak gitu, itu menurut saya ya, kalau gaji kalian itu masih di bawah 20 juta jangan investasi ya guys, jangan. Kalau masih di bawah 20 juta ya jangan investasi dulu, misalkan kayak investasi emas atau investasi kripto yang main-main kayak gitu jangan. Kalau penghasilan kalian masih di bawah 20 juta, mendingan kalian buka warung sembako atau warung makan, pokoknya itu yang bentuk ya, yang berbentuk begitu. Atau mungkin toko swalayan kayak gitu ya, kalian bisa buka-buka seperti itu, atau konter begitu ya, nanti biar dijaga orang begitu, yang bentuk fisik gitu loh guys. Kalau masih di bawah 20 juta, kok bisa begitu bang? Karena aset seperti kripto ini guys, ini jangka panjang juga guys. Jadi kalau kalian berharap dalam waktu dekat dapat banyak, ini nggak mungkin ya, nggak mungkin guys. Dan itu tuh cuma 1% loh guys, 1% ya pendapatan dari aset yang seperti kripto atau seperti itulah. Yang lain-lain itu kan banyak, itu kayak apa, reksadana atau apa yang banyak banget itu ya, itu kadang cuma 4% dalam 1 tahun loh, itu loh. Tapi kalau misalkan kalian itu investasinya 1 miliar atau 2 miliar, ini kan sudah enak itu loh. Enaknya gimana bang?
itu bisa masuk terus setiap bulannya berapa, misalkan 5 juta atau 10 juta mungkin kalau 2 miliar begitu. Atau mungkin kalian bisa ke aset negara ya. Kenapa memilih aset negara? Kalau aset negara ini sudah terjamin keamanannya guys, dan kalian nggak akan kena tipu atau sebangsa pembodohan gitu, nggak akan bisa ini kalau kalian memang asetnya ini aset negara. Apa sih bang bentuk aset negara ini? Saya kasih contoh ya, bentuk aset negara ini deposito bank. Ini salah satu contoh guys, deposito bank. Memang ini cuma sedikit penghasilannya ya, tapi sedikit ini kalau kalian 2 miliar investasinya atau 3 miliar, sedikitnya ini berapa kalau 3 miliar? 5 juta ada kan setiap bulannya. Itu guys, ini bisnis orang kaya ya. Kalau penghasilannya belum em-eman, jangan ke arah ini gitu loh, akan sia-sia kalian gitu loh. Kalau penghasilan masih di bawah 20, jangan mengarah ke ini bisnis orang kaya yang perbankan ini ya, kayak gitu guys. Atau mungkin seperti apa ya, seperti apartemen atau properti kayak gitu ya, investasi ke sana ya, itu emang naik terus guys. Kalau properti itu juga sama, kalau kalian itu ngambilnya cuma 30 juta depositonya, ini kecil, penghasilan kalian kecil, mungkin bisa 1 juta atau 500.000 atau mungkin 300.000 dalam 1 tahun. Tapi kalau 1 miliar atau 2 miliar ini pendapatan kalian banyak guys, begitu loh. Makanya ya saya kasih saran, kalau gaji kalian masih di bawah 20 per bulan, jangan ke arah itu. Mending lebih baik kalian untuk bikin usaha kecil-kecilan ya, misalkan counter, kalian mendirikan counter 3 atau 4, suruh nunggu orang, atau bengkel mungkin kalian memperkerjakan orang, atau mungkin rumah makan seperti itu guys. Jadi kalian bisa jadi bos warung-warung ecer-eceran kayak gitu, jadi enak. Tapi kalian nggak bingung mikirin warung-warung itu, nggak usah kalian pikirin gitu. Kalian cuma stok barang, dia yang bekerja, karyawan kalian fokus ngonten aja kerjaannya gitu loh. Begitu kalian tetap fokus bikin konten gitu. Jadi kalian dapat penghasilan dari aset digital ini tuh buat bisnis itu guys. Nanti kalau sudah berjalan, misalkan ya, saya kasih contoh nih, sudah berjalan dan penghasilan kalian ini 1 bulannya itu paling setidak ya sudah 50 juta. Ini paling tidak loh, sebulan sudah 50 juta. Kalian nanti bisa sedekah guys. Sedekah kemana bang? Ya ke orang yang tidak mampu mungkin, atau ke panti-panti ya, ke panti-panti jompo. Atau kenapa kita harus bersedekah guys ya, ini pendapat orang beda-beda ya. Ada yang mau sedekah, ada yang nggak mau, katanya sedekah ini bakal habis uang kita nanti gitu. Ada bilang yang begitu juga. Jadi ada yang nggak mau sedekah ya. Kalau saya pribadi guys, saya memilih bersedekah. Kenapa? Karena bersedekah ini manfaatnya banyak banget. Kita bisa meringankan beban orang banyak. Kalau kita bersedekah itu, misalkan kayak orang tidak mampu, orang yang nggak bisa makan, kita bisa ngasih makan. Jam telu. Begitu guys. Dan misalkan orang yang lagi sakit, kita bisa nolongin dia untuk berobat. Begitu guys. Jadi itu hidup kalian akan lebih bermanfaat untuk orang banyak guys. Begitu ya. Sesukses apapun kalian, kalau kalian ini nggak ada manfaatnya ya buat publik ataupun buat orang-orang yang membutuhkan kalian ini nggak ada pahalanya guys di kehidupan nanti ya, misalkan di akhirat. Karena tujuan kita hidup di dunia ini guys, semua harta yang kita miliki ini bentuknya hanya